Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui ruang Zoom ini untuk bersaat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 dengan tema Kasih itu Sederhana. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara,
Ada seorang bapak bercerita tentang putranya yang kuliah di luar kota. Ketika uang saku mulai menipis, putranya biasanya pergi dan pulang kuliah dengan berjalan kaki. Jarak antara kosnya dan kampus lumayan jauh, sehingga ia harus berangkat lebih awal dan pulang terkadang tengah malam, baru tiba di tempat kosnya. Suatu hari ketika pulang kuliah di tengah malam, jalanan sudah sepi, tiba-tiba ia disenggol sepeda motor, pengendaranya merampas tasnya dan mencari kalau ada barang berharga dalam tasnya. Pada saat bersamaan, lewat seorang bapak bersepeda pancal dengan keranjang jualan, segera mendekati anak itu sambil mengacung-acungkan arit ke arah pengendara motor tersebut. Karena gertakan sang bapak tersebut, dua pengendara motor itu pun kabur. Bapak itu bertanya, "Apakah kamu terluka?" "Apa yang mereka ambil?" Anak itu menjawab, "Saya tidak apa-apa dan tidak ada yang diambil karena memang isi tas hanya buku-buku. Terima kasih Pak sudah menolong saya. Kalau tidak ada Bapak, entah bagaimana keadaan saya." "Ya nak, syukurlah kamu tidak apa-apa." "Kamu mau kemana kok malam-malam begini? Lain kali hati-hati ya." Bapak Ibu Saudara, dari kisah anaknya itu, bapak yang bercerita ini menjadi selalu tergerak untuk menolong siapapun yang ditimpa kemalangan atau kesusahan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sediakan firman bagi kami, kiranya Tuhan memberi hikmat kami untuk boleh memahami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 ini adalah bagian pengajaran Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus diperbuat
untuk memperoleh hidup kekal. Pertanyaan itu bukan karena ia tidak mengerti apa yang ditanyakannya, tetapi untuk mencobai Yesus. Respon Yesus mulai dari ayat 26 sampai dengan 27 sebenarnya sudah sangat dipahami oleh ahli Taurat itu. Makanya dia bisa menyebutnya dengan tepat. Tetapi naluri kesombongan dan kecongkaannya tidak berhenti sampai di situ. Maka untuk membenarkan diri, dia melontarkan pertanyaan di ayat yang ke-29. Yesus menjawab dengan memakai strategi yang sangat mendasar dan sangat sederhana, yaitu dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Yesus ingin membawa ahli Taurat tersebut pada hal paling sederhana tentang mengasihi. Ahli Taurat pasti paham tentang mengasihi, mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang rumit pun dia paham. Tetapi yang tidak ada pada ahli Taurat itu adalah tidak mau mengasihi. Penyebutan seorang imam dan seorang Lewi dalam perumpamaan ini adalah mengarah pada bahwa tidak sedikit orang Kristen yang merasa mengerti tentang firman Tuhan, dan bahkan orang Kristen yang katanya melayani Tuhan merasa hidup saleh tetapi tidak mau mengasihi sesama yang membutuhkan. Bahkan kalaupun mengasihi, itu hanya kepada yang mengasihinya saja. Yesus menghendaki agar kasih itu tidak membeda-bedakan, melainkan dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan kepada siapapun yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita sesungguhnya orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun, Ia mengasihi kita tanpa mempertimbangkan ketidaklayaan kita. Maka seharusnya kita juga terpanggil untuk menunjukkan kasih kita kepada siapapun yang membutuhkan. Kuncinya adalah apakah kita mau mengasihi sesama dengan tulus dan ikhlas seperti Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk dapat mengasihi sesama kami dengan tulus dan ikhlas, serta tidak membeda-bedakan orang sesuai dengan penghayatan iman kami kepadamu. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tindak lanjuti firman pagi hari ini. Kita akan berusaha mengasihi siapapun yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas dan tidak membeda-bedakan. Mungkin memang tidak mudah, tapi mari kita mencoba, kita berusaha untuk dapat melakukannya. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Mari Bapak Ibu, kita terus dengan penuh sukacita belajar dari firman ini bahwa kita akan mengasihi saudara kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.